Kristus. Amin. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Engkau telah mengumpulkan kami dalam pertemuan katekese ini. Engkau telah menganugerahkan terang-Mu kepada kami melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa, bukalah hati kami agar dalam pertemuan katekese ini kami semakin memahami panggilan kami sebagai terang dunia, dan semoga terang Kristus selalu bercahaya melalui perbuatan kami. Demi Kristus Tuhan dan Pengatara kami. Amin. Sebelum kita baca teks Alkitab suci, ada beberapa pertanyaan kecil untuk adik-adik. Di kampus, kapan adik-adik bisa menjadi terang bagi sesama, baik di asrama maupun di kampus? Kita baca sama-sama saja. Dari ayat Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gentang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Setelah kita membaca sama-sama, kita hanya sejenak untuk kita baca ulang, kemudian kita sharing masing-masing. Baik, saya tertarik dengan ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Jadi di sini saya terkesan dengan ayat ini karena pada waktu SMA dulu saya pernah membantu teman saya. Pada waktu itu teman saya mau mengikuti perlombaan, tapi dia merasa gugup. Jadi saya bantu dia dengan support dia, memberi kata-kata positif supaya dia tetap tenang dan tidak gugup. Saya terkesan dengan ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Di sini ayat ini sangat terkesan bagi kita semua. Contohnya seperti di saat ada teman yang mengalami kesusahan, bahkan hampir putus asa, di situ kita hadir dan membantu teman yang kesusahan. Mungkin saja dia akan merasa bahwa Tuhan hadir lewat kita. Bahkan sebaliknya, kita pun demikian. Di saat kita mengalami kesusahan dan putus asa, kita merasa doa kita mungkin tidak terjawab lagi. Namun di saat kita susah dan hampir putus asa, ada teman yang mau membantu kita, dan di situ kita merasa bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Sekian dari saya. Jadi penjelasan singkat dari teks kitab suci. Yesus menyatakan bahwa para pengikutnya adalah terang bagi saudara-saudara, di mana terang itu berarti kehadiran yang membawa kebaikan dan harapan. Yesus menegaskan bahwa iman tidak boleh disembunyikan, tetapi iman itu harus tampak melalui sikap jujur, peduli, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, baik di kampus maupun asrama. Kita sebagai mahasiswa kita harus menunjukkan sikap iman kita melalui tindakan kita harus jujur, saling peduli, bertanggung jawab, dan dapat
pendalaman dan refleksi iman ini ada tiga. Dalam pengalaman hidup adik-adik sebagai mahasiswa, kapan kalian merasa sudah menjadi terang bagi orang lain? Seperti yang tadi kita sudah seringkan, kita harus saling membantu teman, saling menguatkan. Jadi hidup ini aksinya buat apa? Bersihkan kampus. Kita aksinya terlewat hari Kamis dan Senin dan Kamis. Kita pun aksi nyata itu kalau orang bilang ada mau tanam atau jangan kayak begitu baru kita aksi nyata. Kita langsung tutup. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah menuntun kami sehingga kami dapat menyelesaikan pertemuan katekese ini. Ya Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami bahwa kami adalah terang dunia yang bersinar dalam hidup kami sehari-hari. Ya Bapa, bantulah kami agar setelah pertemuan ini kami semakin berani bersaksi tentang kasih-Mu melalui perbuatan kami. Semoga terang Kristus yang hidup dalam diri kami membawa sukacita bagi sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami. Ave Maria, Ave Ave Maria, Ave Ave Maria. Oh bundaku yang tercinta, kini aku di depanmu membawakan madap pujian untukmu, oh bundaku. Ave Ave Maria, Ave Ave Maria, Ave Ave Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.